Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali di pembelajaran geografi yang kedua ya. Di pembelajaran geografi kedua ini kita akan membahas mengenai konsep geografi untuk kelas 10 IPS Boys and Girls. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian nanti dapat menjelaskan ya, apa itu sih konsep geografi. Lalu yang kedua, kalian dapat mengidentifikasikan, membedakan konsep-konsep geografi. Oke, langsung saja kita mulai. Konsep geografi, apa sih yang terlintas di benak kalian ketika mendengar konsep geografi? Misal ambil contoh, pasti kalian pernah berkata kepada teman ataupun kepada diri kalian sendiri. Mendingan kita buat dulu nih konsep acaranya seperti apa. Nah, jadi konsep itu apa sih? Yang misalnya kata yang misalnya mudah untuk menyerap arti kata konsep geografi di sini, yaitu konsep geografi merupakan gambaran dalam pelajaran geografi, seperti itu ya. Gambaran-gambaran apa aja sih yang akan dipelajari dalam ilmu geografi? Nah, konsep geografi itu ada 10, lumayan banyak. Tapi agar lebih mudah kalian pahami, misalnya buat konsep ini menjadi 10 dengan singkatan. Semoga kalian bisa cepat hafal ya. Yaitu singkatannya jaket, polo, tuin, modif, akniker. Bisa dipahami ya. Jaket, polo, tuin, modif, akniker. Seperti itu. Oke, mari kita bahas konsep geografi satu-satu dimulai dari ja. Ja itu jarak ya. Kata kunci yang harus kalian ingat mengenai konsep geografi mengenai jarak sebenarnya dan jarak dua lokasi yang diukur lamanya perjalanan. Contohnya seperti ini. Bisa dilihat ya, ini maps. Maps dari rumah Miss Alda ke sekolah Alaskar. Kalau dari jarak absolut, berarti jarak rumah Miss Alda dengan pesantren Alaskar yaitu 19 km. Ini jarak sebenarnya. Sedangkan kalau jarak relatif, jarak rumah Miss Alda dengan pesantren Alaskar 19 km, bila ditempuh menggunakan sepeda motor, maka waktu yang dihabiskan 30 menit. Sedangkan menggunakan mobil, 34 menit. Menggunakan kereta, 1 jam, 49 menit. Nah, itu masuk ke dalam jarak relatif, ukuran lamanya perjalanan. Seperti itu. Semoga bisa memahami ya mengenai jarak. Yang kedua, jaket, yang tadi jaket ja, yang kedua itu adalah keterjangkauan. Kata kunci yang harus kalian ingat mengenai keterjangkauan itu kondisi serta sarana dan prasarana jalan. Contohnya, bantuan bencana sulit masuk ke Desa Uruk Kabupaten Bogor karena akses jalan yang terputus. Nah, jadi kalau keterjangkauan ini berkaitan mudah atau sulitnya suatu wilayah yang bisa kita jangkau. Itu masuk ke dalam konsep keterjangkauan. Yang ketiga itu ada pola. Yang harus kalian ingat mengenai pola itu bentuk kata kuncinya. Contohnya, pola pemukiman penduduk di pesisir Bantul memanjang sepanjang garis pantai. Nah, ini ya bentuknya. Bentuk pemukiman penduduk di pesisir Bantul memanjang sepanjang garis pantai. Yang keempat, itu ada lokasi. Kata kunci yang harus kalian ingat mengenai lokasi yaitu posisi suatu objek dalam ruang. Contoh pertama itu ada lokasi absolut, berdasarkan garis lintang dan bujur. Indonesia berdasarkan garis lintang dan bujur terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Itu lokasi absolut. Sedangkan lokasi relatif, letak terhadap sekitarnya sesuai dengan kenyataannya. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, itu lokasi ya. Semoga bisa memahami. Next, yang kelima, itu ada to-in, interaksi dan interdependensi. Oke.
Kata kunci yang harus kalian ingat mengenai ini nih, hubungan dan bergantungnya antar wilayah. Kan interaksi itu kan hubungan timbal balik ya, di sini makanya hubungan dan interdependensi itu bergantungnya, saling bergantungnya wilayah satu dengan wilayah lainnya. Contohnya, hasil panen dari Kabupaten Bantul didistribusikan ke kota Jogja. Sebaliknya, masyarakat Kabupaten Bantul membutuhkan teknologi pertanian dari kota Jogja. Jadi mereka saling bergantung, saling berhubungan, saling membutuhkan satu sama lainnya. Ini merupakan konsep interaksi dan interdependensi. Oke, lanjut. Yang keenam, morfologi. Kata kunci harus kalian ingat mengenai morfologi itu bentuk permukaan bumi. Contohnya, daerah selatan Kabupaten Gunung Kidul merupakan daerah perbukitan kapur. Ya, bentuk permukaan bumi itu morfologi. Yang ketujuh itu ada diferensiasi areal. Kata kunci yang harus kalian ingat mengenai diferensiasi areal, setiap wilayah itu berbeda dan mereka mempunyai ciri khasnya masing-masing. Contohnya, wilayah pedesaan dia khas banget, masih banyak persawahan. Sedangkan untuk wilayah di kota sudah sangat padat sekali ya permukiman dan juga gedung-gedung tinggi. Ya. Jadi setiap wilayah itu berbeda dan punya ciri khasnya masing-masing. Semoga bisa memahami ya. Yuk kita bahas selanjutnya. Yang ke-8 ada aglomerasi. Kata kunci yang harus kalian ingat mengenai aglomerasi itu pengelompokan. Orang yang berpenghasilan banyak, nih contohnya ya, orang yang berpenghasilan banyak pasti dia otomatis biasanya akan mengelompokkan diri untuk tinggal di rumah mewah, di perumahan Pondok Indah lah yang rumahnya besar-besar. Dan orang yang berpenghasilan minim, kurang, itu biasanya dia akan mengelompok sesuai dengan jenjang ekonominya ya, seperti membangun rumah di pinggiran sungai, ya seperti itu. Itu namanya aglomerasi. Semoga bisa kalian pahami ya. Yang ke-9 itu ada nilai kegunaan. Kata kunci harus kalian ingat, kelebihan suatu daerah atau manfaat relatif bagi setiap orang. Contoh di sini, Pantai Parangtritis ya, yang ada di Jogja. Pasti nilai kegunaan Parangtritis ini antara orang kota sama orang yang tinggal di sini itu berbeda. Bagi orang kota, itu dia mempunyai nilai kegunaan sebagai wisata ya, sebagai pantai untuk udah lama sekali nih misalnya bekerja di kota, dan ketika liburan mereka pergi ke Parangtritis untuk melepaskan penat mereka selama di kota ya, untuk wisatawan. Sedangkan kalau untuk masyarakat sekitar itu justru untuk menjadi sektor ekonomi, dia jualan terus jualannya dibeli sama wisatawan. Jadi nilai kegunaannya berbeda setiap orang, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada keterkaitan ruang. Kata kunci yang harus kalian ingat mengenai keterkaitan ruang yaitu adanya hubungan fenomena satu dengan fenomena yang lainnya. Ya, jadi mereka saling berhubungan. Adanya fenomena satu pasti berhubungan dengan fenomena yang lainnya. Contohnya kebakaran hutan di Sumatera dan di Kalimantan menimbulkan adanya asap yang terbang ke negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Ini sempat terjadi di tahun 2015. Jadi asap yang terjadi di Malaysia dan Singapura itu berawal dari kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan juga di Kalimantan. Jadi dia saling berkaitan ya. Seperti itu. Masih ingat mengenai konsep wilayah? Tadi ya ada 10 konsep wilayah dan yang harus kalian ingat tadi sudah Miss rangkum ya biar kalian gampang mudah menghafalnya. Jangan hanya menghafal sih, tapi dipahami masing-masing dari konsep ini. Yaitu tadi ada jaket, polo, tuin, modif, upniker. Ya, jadi mereka punya kepanjangannya masing-masing. Tadi ada jarak. Terus ada keterjangkauan, pola, lokasi, tuin, interaksi dan interdependensi. Terus ada morfologi. Terus ada diferensiasi area, ada aglomerasi, nilai kegunaan, dan keterkaitan ruang. Ya, sampai sini materi geografi hari ini. Semoga bisa kalian pahami.
didengarkan ulang kembali, dibaca kembali PPT-nya, nanti akan Miss taruh di e-learning. Bila ada pertanyaan mengenai materi tentang konsep geografi, silakan ditanyakan melalui grup ataupun PC Miss Alda. Dan silakan juga membuka tugas yang ada di e-learning. Bila di dalam tugas tersebut ada hal yang tidak kalian pahami, jangan sungkan juga untuk bertanya. Oke, sekian dari Miss Alda. Semoga Allah mudahkan kalian memahami pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.